besi penyeberangan udah pada hancur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel dekat rumah. Dan saat ini teman-teman masih di daerah dekat rumah saya, tepatnya di Kecamatan Darangdan ya. Dan saat ini saya sedang berada di Sasak Jembatan Cisomang nih teman-teman. Ini tuh merupakan jalur kereta api ya, dan merupakan jembatan kereta api tertinggi di Indonesia teman-teman. Jadi jembatan ini tuh dibangun sebenarnya di era penjajahan kolonial Belanda ya. Jadi dibangunnya itu 3 kali tahapan ya, 3 generasi. Untuk generasi pertama itu dibangun tahun 1906 dan itu sudah tidak ada relnya, sudah tidak terlihat. Sementara untuk yang generasi kedua, ini tepat di depan saya nih, ini dibangun tahun 1932. Sementara itu generasi ketiga merupakan jembatan yang baru ya, dibangun tahun 2004 dan itu diresmikan saat itu oleh Presiden Megawati ya. Oke, kita lanjut lihat ke sebelah sininya. Jembatan ini tuh merupakan penghubung ya antara Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Purwakarta, dan menjadi penghubung antara jalur dari Bandung menuju Jakarta ya, jalur kereta api. Untuk panjangnya sendiri ini tuh sekitar 400 atau 200 meteran ya. Nanti saya lihat lagi. Ada yang bawa motor teman-teman. Kalau saya mah jujur aja gak berani teman-teman bawa motor ke sini. Ngeri Nih lihat tuh ke bawahnya. Lumayan tinggi teman-teman, dalam. Dan kalau diperhatikan nih teman-teman, untuk jalur yang generasi kedua itu dibuat 2 jalur tuh. Ada 2 arah. Sementara untuk yang generasi pertama itu dibuatnya 1 arah. Dan itulah salah satu alasan kenapa dibuat jalur generasi ketiga ini teman-teman. Jadi kalau ini bisa 2 arah ya tuh. Jadi jalur keretanya ada 2. Sedangkan yang generasi kedua itu si jalur keretanya itu cuma 1. Nah untuk yang generasi pertama itu kan dibuatnya tahun 1906 ya. Jadi untuk jalurnya sendiri sudah tidak ada teman-teman, sudah tidak terlihat. Tapi katanya kalau misalnya kita turun ke bawah itu pondasinya masih ada teman-teman. Jadi hanya tersisa pondasinya saja. Oke teman-teman, untuk panjangnya ini tuh terkonfirmasi ya 243 meter. Barusan saya baca dulu di internet. Dan di tahun 2014 katanya teman-teman sempat terjadi insiden kecelakaan ya, kereta anjlok di sini. Kereta api Parahyangan katanya. Nah, untuk dalamnya segini tuh. Nanti kita turun ke bawah ya, coba lihat.
butuh keberanian tinggi nih teman-teman bawa motor ke sini. Soalnya itu dalam banget, ngeri dan harus bergantian ya kalau misalnya ada motor di sana. Nah, yang sebelah sini teman-teman, tuh ini udah hancur. Kalau dulu mah bisa di sini nih, sekarang udah hancur, udah besinya udah pada copot, dan ini sangat berbahaya teman-teman. Dan kalau kalian lihat tuh di sana, gak tahu kelihatan atau enggak nih, saya ngeri takut jatuh. Tuh, kelihatan ya. Dulu mah bisa lihat ke sana teman-teman, lihat air terjunnya deket. Cuma kan sekarang mah ininya udah gak ada nih, ngeri. Ini yang takut ketinggian mah jangan ke sini ya, soalnya berbahaya. Nih, ini dibuat 2 jalur ya. Kalau yang generasi kedua yang di sana itu 1 jalur. Jadi tahun 2004 ya dibuat jalur ini nih, diresmikan ya. Kalau pembuatannya jauh-jauh hari sebelum tahun 2004, sekitar tahun 2000-an kalau gak salah pembuatannya, dan diresmikan tahun 2004 oleh Presiden Megawati saat itu. Jadi di sini tuh sempat ya, seperti tadi bilang saya, kecelakaan kereta api itu sebenarnya yang tercatat adalah kereta api Parahyangan tahun 2014 ya, anjlok. Terus di tahun 1906 juga ya, di era kolonial Belanda yang saya baca, yang generasi pertama itu sebenarnya jarang digunakan teman-teman, karena pemerintah kolonial Belanda juga saat itu menyadari bahwa tanah di sini itu cukup labil teman-teman, sehingga membahayakan. Tetapi pada tahun 1932 jembatannya dibangun lagi, yang ini nih, yang generasi kedua. Kalau dulu mah di sini ramai teman-teman, ada yang dagang sate juga di sini yang jualan ya. Kalau sekarang mah sepi. Kita coba lihat ke bawah nih, seberapa dalam sih ini. Tuh teman-teman, dalam banget di sini tuh. Jadi memang jembatan ini tuh dinobatkan sebagai jembatan kereta api tertinggi se-Indonesia ya. Dan tepatnya ada di Kecamatan Darangdan teman-teman. Tuh, air terjun yang tadi tuh. Nih, material bahannya nih, besi baja. Kalau untuk yang generasi kedua nih masih ada, kalau yang generasi pertama sudah tidak ada. Karena ya
tahun 1906 teman-teman. Itu kan lama banget ya. Tapi katanya kalau kita turun ke bawah untuk pondasinya masih ada katanya. Sekarang jadi tempat seperti ini teman-teman. Jadi apa ya? Jadi sepi tempatnya. Kalau dulu saya masih ingat pas masih SMP, masih SMA ya. Main di sini tuh rame teman-teman. Banyak wisatawan juga ya. Dan kalau tidak salah si air terjunnya itu ada dua. Yang tadi kan di sana. Tadi di sana sama di sana satu ada. Cuma sekarang udah gak terlihat. Gak terlihat dan mungkin karena ini nih faktornya nih. Tuh. Besi-besi yang di sininya, besi penyeberangan udah pada hancur. Jadi gak bisa leluasa kita ya. Kalau dulu mah bisa kan jalan-jalan ke sana. Sekarang mah cuma satu jalur yang berfungsi, jalur penyeberangannya ya. Jadi banyak digunakan masyarakat untuk kebutuhan sepeda motor ya, untuk melintasi, karena ini tuh penghubung ya antara kecamatan Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat teman-teman. Peninggalan zaman kolonial Belanda.